Kembali lagi di podcast Era Rumpi bersama saya Arya Tawa. Sobat podcast, saat ini saya berada di kediaman Bapak Ketut Warke, seorang perajin payung. Dan lewat produk-produk payungnya, Pak Ketut Warke berhasil merambah pasar mancanegara. Nah, tapi yang unik adalah Bapak Ketut Warke ini bukanlah keluarga dari perajin payung. Betul Pak Ketut ya? Iya. Ya, dan terima kasih sudah menyediakan waktu buat saya hari ini Pak. Iya, sama. Sehat nih Pak ya? Sehat. Harus sehat ya? Iya. Apalagi masa pandemi. Iya, sehat. Nah, gimana ceritanya Pak? Bapak Ketut Warke bukan dari keluarga perajin payung, tapi akhirnya merambah usaha payung atau menjadi seorang perajin payung seperti sekarang ini. Dulu waktu saya baru nikah nih ya ceritanya. Oke. Waktu baru nikah tuh saya tuh udah paling bingung. Saya enggak kerja, istri enggak kerja, udah punya anak satu yang pertama tuh. Terus karena saking bingungnya jalan-jalan ke Mengui, teman punya bengkel. Di sana kita kerja di bengkel dulu. Bengkel buka ban ini, ban dalam, buka jalan. Gimana caranya buka ban, bongkar mesin, perbaikan mesin gitulah semuanya. Terus karena jam istirahat ini kita lihat dagang payungnya di sebelah di Mengui ini. Iya. Sebelah bengkel berarti. Sebelah bengkel punyanya Bu Agung. Itu suhu saya itu. Siangnya saya di sana lihat bambu, saya potong bambunya. Saya raut, saya jadikan payung. Terus saya lihat ibu-ibu yang ngisi benang, saya ikut ngisi benang juga. Pokoknya semuanya saya pelajari di satu tempat itu, di tempatnya Ibu Agung. Di sebelah bengkel tadi. Di sebelah bengkel itu. Secara otodidak begitu. Caranya ngisi benang dan jarit. Terus tahu-tahunya saya dilihat sama di bengkel sebelah. Patut buka payung, usaha payung saja di Kedewatan disuruh begitu saya kaget. Terus gimana ya modal kan itu terutama modal. Ini yang mengusulkan pemilik payungnya. Pemilik payung. Karena ngelihat Pak Tot ternyata mampu begitu. Ya dilihat begitulah, agak sedikit mampu. Terus dikasih modal saya. Ya dikasih payung. Terus saya minjam uang Yang punya payungnya. ya pinjam uang. Pokoknya modal penuh dikasih. Modal penuh, terus biaya kontrak saya carikan biaya kontrak sana. Kontrak saya 5 tahun. Beli mesin, disuruh nyarit saya di sana biar kelihatan orang bikin payung itu. Ya sedengkara lah seperti sekarang ini. Akhirnya berkembang lewat di sana Pak ya. Iya, walaupun saya itu bukan seniman asli tukang payung, keturunan asli tukang payung, itu orang tua saya sebenarnya pedagang jajan, kue. Kalau di Sading kan kebanyakan yang jual jajan. Kalau saya sekarang ubah, mudah-mudahan untuk keturunan nanti bisa melanjutkan usaha payung. Jadi awalnya sebetulnya dari keluarga Pak Ketut Warke kebanyakan pedagang kue begitu ya, pedagang jajan. Tapi kenapa nggak tertarik ke sana Pak? Malah ke bengkel awalnya. Iya, nggak ngerti saya itu. Mungkin saya itu sukanya yang sedikit kotor lah mungkin. Ya kotor kan pakai oli, pakai itu. Terus sekarang sama. Kalau di payung kan kadang-kadang kena cat. Iya. Kalau di kue kan harus bersih. Betul. Steril istilahnya begitu ya. Karena makanan begitu. Orang bilang saya senangnya meguyang gitu lah. Yang kotor-kotor. Iya, kotor-kotor. Oke. Bisa dikatakan itu sebuah passion yang mungkin tidak Pak Ketut Warke tidak sadari begitu ya, boleh dibilang ya. Iya. Karena hanya yang penting saya di bagian teknis yang sifatnya ya tadi kotor-kotor bengkel dulu. Nah, cuman yang punya payung tadi Bu Agung Bu ya. Iya. Oke. Bagaimana ceritanya? Maksudnya respon Bu Agung ketika dari bengkel terus Bapak coba main-main ke sebelah, karena toko payungnya ada di sebelah, Bapak main. Kok bisa diizinkan begitu Pak?
Ya, itu yang membuat saya salut sama beliau. Saya bangga sama orang seperti itu, memberikan saya support, memberikan saya modal barang banyak. Ya, astungkara lah. Mudah-mudahan beliau juga sehat. Iya. Sampai sekarang masih komunikasi dengan Bu Agung ya? Dan saya dengar cerita aja kemarin, saya tanya teman Bu Agung sehat. Ya, saya tanya aja teman ada bilang. Oh, tapi belum pernah komunikasi langsung gitu, belum ya? Pernah sekali lihat cuma si hello aja. Saya masih ingat kok. Masih ingat ya beliaunya ya. Oke. Nah, sewaktu Bapak dari bengkel main ke sana, tentu Bapak izin dulu dong. Langsung ketemu Bu Agung atau karyawannya waktu itu? Enggak, kan kalau orang gitu kan seneng ya kita bantu-bantu. Kita kan enggak narik ongkos. Iya. Yang penting saya kerja, saya ikuti aturan di sana. Sambil kerja bengkel tadi ya? Kerja di bengkel juga gitu. Bapak mampir ke rumah ke warung sebelah toko payungnya. Kenapa Bapak waktu itu kepikiran kok kayaknya menarik atau gimana? Apa yang membuat Bapak tertarik untuk datang ke sebelah nyoba payung waktu itu? Kan di bengkel waktu itu. Iya. Dulu kan suka saya bikin layangan ya. Oh iya. Apa sih susahnya bikin potong bambu untuk payung? Ya saya coba aja, saya rakit semuanya. Nggak pikiran saya tuh saya ingin buka usaha payung, nggak ada. Nggak ada. Secuil pun nggak ada. Terus tahu-taunya disuruh, itu dah seperti saya katakan tadi itu, disuruh buka warung di daerah Ubud. Saya okekan saja berkat dukungan beliau. Ya. Artinya boleh dibilang Bu Agung inilah melihat potensi Bapak begitu ya? Mungkin. Karena awalnya hanya apa susahnya sih motong bambu, apa istilahnya membentuk bambu, seperti bikin layangan tadi Bapak bilang. Udah ikut-ikut aja belajar di sana begitu Pak ya? Iya. Terus beliau yang melihat potensi itu. Iya. Itu yang model payung Balinya. Iya. Terus sedikit demi sedikit saya robah payung, saya bikin desain-desain yang semodern mungkin. Iya. Terus ikut pameran lah. Ikut pameran juga sempat. Ikut pameran. Terus semenjak ikut pameran ya pameran ke Jakarta. Terus payung-payung saya itu kan modelnya banyak. Semenjak dari sana saya ya ngerti, tahu apa itu ekspor impor. Tahu saya masih hawa otak saya kemarin. Tahu-taunya hikmahnya luar biasa ikut pameran itu. Oke. Boleh dibilang pameran di Jakarta ini sebagai batu loncatan Bapak yang akhirnya bisa seperti sekarang ekspor payung ke mancanegara, ke luar negeri maksudnya seperti itu ya Pak. Bagaimana di mana dapat informasi tentang pameran itu Pak? Sementara Bapak kan waktu itu masih di kios segala macam. Iya. Waktu itu saya udah cuma 8 tahun saya di Ubud. Oh, oke. Ya. 8 tahun di Ubud. Ya, itu sudah ada kios Pak ya? Sudah. Ya, terus saya sakit-sakitan. Lama saya ada sakit-sakitannya ceritanya. Lagi buka 1 bulan, lagi tutupnya lebih 1 bulan. Mana saya cari modal? Habis modal untuk berobat aja. Terus lama kelamaan, aduh, saya sakit. Kontrakan udah habis, udah pusing lah, banyak pikiran. Terus setelah itu kita di rumah aja. Setelah di rumah bikin di sosial media aja kemarin promosinya. Terus datang tahu-taunya UMKM-nya datang, UMK Badung. Oke. Bu Agung. Setelah itu UMKM Badung ini Pemda atau Pemda? Pemda. Oke. Terus kita ditawari ikut pameran di Jakarta di IP. Pas waktu itu saya juga masih sakit. Masih sakit saya. Iya. Masih sakit, terus ikut juga pameran, padahal maunya sendiri. Karena takut tidak pernah keluar, belum pernah keluar Bali gitu. Ya, belum
belum pernah naik pesawat gitu lah. Iya. Pesawatnya besar lagi. Terus ikut pameran, tahu mendadak saya ajak istri. Istri beda pesawat ya. Oh, Beda pesawat, beda hotel karena Oke. dia tidak dapat jaminan, tidak dapat tanggungan. Terus saya sendiri sana sampai di pameran. Ternyata bayarnya bagus-bagus. Dari sana dah mulainya kita dapat dikenal lebih banyak lagi oleh orang ya. Iya. Pembelinya istilahnya yang datang ke pameran segala macamnya. Iya. Oh, jadi Bapak sempat sakit gitu ya setelah 8 tahun buka kios, Bapak sempat sakit-sakitan Iya. karena modal sampai habis untuk berobat istilahnya Iya. begitu. Memutuskan untuk pulang ke rumah. Heeh. Lalu Bapak mulai bermain di sosial media. Sosial media. Bapak yang ngerti sosial medianya atau lewat anak atau siapa? Lebih banyak anak jadinya Oh, sekarang. anak, oke. Ya, saya sudah jarang memegang HP, sekarang udah anak jadinya megang ini. Keputusan Bapak pulang karena tadi modal habis terus apa yang membuat Bapak tetap yakin waktu itu udah di rumah aja saya kerjakan, kemudian dengan media sosial saya berpromosi. Apa yang membuat waktu itu Bapak yakin maksudnya meninggalkan itu? Nah ini lah yang membuat saya tuh kok bisa ya, saya herannya itu sekedar iseng sebenarnya. Terus karena apa, waktu saya di Ubud tuh kan alamatnya saya pakai rumah. Oh iya. Terus tahu-taunya yang konsumen dari Belanda udah di rumah dia. Saya balik ke belakang lagi ceritanya. Terus jadi sudah ada pelanggan orang asing nih ya, udah, orang Belanda. Tapi dia lebih banyak di rumah saya padahal di toko, ya shop. Dia bilang saya sudah di rumah. Kok di rumah dia? Saya bilang dia shop, barang tidak ada di rumah. Terus saya pulang, dia ngobrol-ngobrol. Buat dapat buka di rumah kan gitu jadinya buka di kios, di kios, biaya kontrak lah ini gitu dia cerita. Di rumah saja, kalau dapat order lagi tutup. Kebanyakan kalau dapat order saya dulu tutup. Tidak ada yang ngurus, anak-anak masih kecil sekolah. Ya begitulah ceritanya. Boleh dibilang karena orang Belanda itu datang ke rumah, terus Bapak tadi bilang kalau ngerjain orderan juga kios ditutup karena anak masih kecil, di rumah aja. Ya kenapa enggak saya kerjakan di rumah begitu Ya, ya, itu bilang ya. gitu ya. Itu yang keyakinan pertama yang muncul mendorong Bapak, udahlah. Kebetulan Di rumah Bapak juga saja. sakit-sakitan. Itulah karena saya itu sakitan tuh di rumah aja lah. Terus sekarang yang lebih banyak di sosial media saja kita bergerak Sampai hari ini begitu ya. hari ini. Semua dikerjakan di rumah dan media sosial. Artinya sekali lagi saya ulangi, yang di Jakarta tadi batu loncatannya perpanjangan tangan lewat Pemda yang tahu informasi tentang Bapak. Dari situlah mulai Tegalwangi Payung dikenal oleh banyak orang, oleh banyak pelanggan begitu yang tentunya suka dengan payung Bapak, buatan Bapak begitu. Sampai sehari ini pasar yang mana saja Pak yang digarap? Pelanggan-pelanggan Bapak dari mana aja? Ke Turki sama Dubai, Belanda, Turki, Dubai, Turki, Dubai, Kuwait ya. Kuwait ada juga seberapa, tapi lebih banyak yang sekarang ini ke Turki sama Belanda. Yang Jerman baru hari ini. Tapi kita disuruh bikin desain baru, dia yang akan membuat apa nama istilahnya, kita disuruh kasih gambar, kita yang membuat desain. Udah DC, sekarang dia masih menunggu barang yang dia pesan yang lain. Desainnya desain kan Bapak yang bikin, otomatis Bapak yang diminta desain dulu atau bagaimana biasanya? Kadang-kadang mereka yang kirim minta. Ya, kadang-kadang dia ngasih desain. By request ya. Desainnya seperti ini, terus anak saya maju, dibuatkanlah desainnya. Oke. Wow. Hampir sebagian besar Eropa ya. Dan Asia Kuwait aja, tapi bagian besar Eropa ya. Turki terutama paling banyak. Sekarang ada Jerman. Cuman mereka apakah lewat Jakarta, pameran Jakarta ini mereka kenal atau
lewat media sosial Bapak tadi? Dari media sosial. Yang ini kan memang dari dulu. Ya, dari dulu dia udah tahu. Oh, kita, dulu ya, waktu di Tebongkar di Ubud itu. Ya. Oke. Waktu di sana. Terus dia juga cerita loh, ada di buku besar bisnisnya kan dia lihat jadinya kita ya. Iya. Wah, ada kamu di sini, dia bla bla bla. Dia ngomong gitu. Dengan menjaga hubungan baik itu tadi Bapak akhirnya bisa berkembang dapat pasar-pasar di Eropa ini ya. Iya. Selain media sosial tadi. Heeh. Kalau dari Indonesia sendiri Pak, ada juga? Kalau Indonesia semuanya masuk, Sumatera, Banyuwangi, Sumatera, Aceh pun banyak juga. Dari Sana. Aceh juga ada ya, Sumatera, Oke, Aceh, ya. Pekanbaru, Riau, Pulau Seribu. Sekarang ini yang lagi boomingnya di Pulau Komodo, di NTT berarti ya. itu ya, di Labuan Bajo. Oh, oke. Labuan Bajo kan lagi pusat-pusatnya berkembang Ya. nih pariwisatanya. banyak juga yang ngirim kemarin di sana. Oke. Labuan Bajo. Menarik ya Sobat Podcast ya, ternyata dari sebuah dalam tanda kutip keisengan begitu ya. Iya. Pingin kok lihat di sebelah kerja di bengkel Pak Ketut Warke, terus ngelihat ini kok kayak menarik ya, kayaknya gampang kayak bikin layangan gitu. Potong-potong bambu. Iya. Sekarang bisa seperti ini. Sekarang kan pandemi, Pak. Itu kan udah lama Pak ya kalau untuk pindah ke rumah itu sejak tahun berapa? Semenjak di rumah tuh sudah 5 tahunan. 5 tahun Iya. yang lalu. Ya, 5 tahun. Nah, ini kan 2 tahun terakhir, ya sudah hampir 2 tahun, hampir nih. Iya. Sebentar lagi. Baru Duluan saya dirumahkan. duluan di rumah. Tapi waktu saya baru sampai di rumah tuh stresnya minta ampun karena tidak tahu pasaran. Anak-anak lagi sedang membutuhkan untuk sekolah. Iya, biaya. Oke. Iya. Tetap berdoa aja, Iya. pasrahkan saja kepada Yang Maha Kuasa. Ya, Astungkara diberikan jalan. Astukare, betul sekali. Ya, ada yang percaya, ada teman yang masih uang ada. Nggak ngerti saya kemarin tuh ditransfer uang, dikasih uang minta uang cuma-cuma. Enak lah. Ya, Kalau dilihat lagi ya ke belakang lagi Pak. Ya. Wah, luar biasa ya. Memang sepertinya memang Tuhan ngelihat banget Bapak atas keseriusan Bapak di usaha ini, niat Bapak juga seperti itu. Dan itu menjadi batu loncatannya. Wah, menarik ya. Ternyata ada rasa berserah lagi selain begitu Pak ya kepada Tuhan Pak ya. Iya. Tetap mohon bimbingan kepada Yang Maha Kuasa, kepada leluhur. Ya. Ya, menarik sekali ya. Ini jadi poin penting nih Sobat Podcast ya, terutama bagi Sobat Podcast yang ingin juga memulai bingung begitu ya, usaha apa yang akan saya jalankan ke depannya. Ya, kita berdoa aja selain mencoba melihat hal-hal di sekitar kita mungkin gitu Pak. Ya, betul. Karena Bapak kerja di bengkel waktu itu kan di sekitarnya. Harus sekali-sekali itu kita ada tengoklah ke kiri dan ke belakang, ke muka, ke belakang, ke samping, lalu kan gitu kadang-kadang ya. Betul. Itu kadang-kadang. Memang sih kita tuh harus fokus ya kalau udah mengambil suatu pekerjaan itu harus fokus. Tapi tetap melihat perkembangan yang ada begitu, yang belajar ada, lagi begitu ya, ya. tetap kalau di sini tuh tetap kita juga mencari inspirasi, desain payung modelnya. Dia payung apa sekarang gitu dan perkembangan tuh seperti pakaian juga sama kan, kalau pakaian kan tetap ada perubahan desain. Kalau payung tuh model apa sekarang, maunya bikin batik apa, bikin enggak setengah enggak apa, garis-garis apa gimana, Motifnya begitu. motifnya ya gitu. Udah ada gini ya, mudah-mudahan kita bisa nanti bikin aja desain baru. Paling anak juga yang nanti maju bikin desain. Ya. Ini artinya usaha tidak hanya Pak Ketut Warke ya, tapi satu keluarga ya. Iya. Satu keluarga. Ada tenaga dari luar juga Pak? Ada. Ada yang di luar, banyak tenaga lepas kan yang di freelance tenaga lepas ya. Oke. Nah, kalau sekarang kan digarap di rumah bersama keluarga dan ada tenaga lepasan.
Dengan pandemi ini terganggu nggak Pak? Kan tetap di rumah. Ya, terganggu karena kita terutama bahan. Oke. Ya, bahannya tuh bukannya bahan dari Bali saja, dari luar Bali lebih juga. banyak. Bahan-bahannya. Terganggunya gimana Pak? Harga naik atau tersendat atau bagaimana? Harga di samping tersendat udah pasti, harga juga sangat gila sekarang ini harganya. Bambunya Pak ya? Bambu juga naik. Kalau di benang kain, suara yang cicing-cicing itu, gongseng itu naik juga, naik. Semuanya harga naik, terus harga jualnya kita nggak bisa menaikkan, masih harga standar. Ya. Demi menjaga hubungan istilahnya, pelanggan tetap setia begitu. Ya gitu. Jadi itu tantangannya sekarang ya di pandemi ini. Cuman dari jumlah orderan sendiri bagaimana Pak? Menurun juga? Selain tantangan tadi bahan baku? Kalau orderan Asdungkaro tetap Jalan Pak? jalan. Tapi cuma yang payung untuk yang di Puro saja, untuk payung Balinya, untuk di Puro aja agak menurun. Ya. Karena pandemi ini ya. Lebih banyak yang dekorasi berarti. Dekorasinya lebih banyak biasanya. ya. Nah, kalau tadi Bapak banyak berkembang, lihat belajar lagi mengembangkan motif-motif apa yang akan dikembangkan dekorasi. Jadi kalau memang dari awal selain untuk pura, untuk lokal artinya juga untuk dekorasi begitu Pak ya. Yeah. Nah kalau dekorasi sendiri biasanya tadi Bapak bilang di Turki, di luar negeri lah, termasuk juga beberapa daerah di Indonesia seperti Aceh. Itu lebih masuk ke mana Pak biasanya orang-orangnya dekorasinya? Ke rumah pribadi maksudnya atau sebuah usaha begitu? Yang ada yang pribadi untuk di rumahnya, di tamannya, di kebunnya. Ada untuk usaha, ya untuk di vilanya atau di bungalow atau di hotel. Depan hotelnya mungkin ada pantainya. Iya. Lebih banyak begitu. Baik. Wah. Oke, terima kasih banyak nih Pak Warke. Luar biasa ya dari cerita ini. Semoga Sobat Podcast kita, termasuk saya juga banyak belajar nih. Ternyata berserah pada Tuhan ini luar biasa. Ini poin yang saya dapatkan baru nih. Selain ya tadi semangat Bapak untuk mempelajari lingkungan sekitar begitu. Dan semoga Tegal Wangi Payung makin berkembang nih Pak ke depannya ya. Astungkare Pak ya. Dan ini menjadi inspirasi kita semua Sobat Podcast. Tapi bagi Sobat Podcast yang juga senang dengan dekorasi, ingin mempercantik rumah, nggak ada salahnya nih untuk memesan payung di Tegal Wangi Payung di Instagramnya Tegal Wangi Payung. Oke, itu payung, dia ya. Payung Bali juga ada. Payung Bali, dua Instagram Pak? Ya, istri punya. Istri sendiri, oke baik. Ya sekali lagi terima kasih Pak Ketut Warke atas waktunya, atas bincang-bincang obrolan hari ini. Dan semoga juga pendengar saya di podcast Siaran Rumpi bisa tambah semangat untuk menjalani masa-masa pandemi ini, kreasi-kreasi baru apa yang harus agar tetap bisa survive begitu Pak ya. Baik. Oke, sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Dan Sobat Podcast, sampai jumpa di episode yang berikutnya.